Rusaknya Republik ini dimulai dari kepolisian. Rusaknya Oke. kepolisian dimulai dari laboratorium forensik ya. Apalagi si setan Tito Karnavian itu. Oke, si Ya, setan siapa ya. lagi? Setan si Krishnamurti ya, Komjen dia sekarang. Komjen atau apa itu? Nah, tak apalah pangkatnya itu. Belum lagi si setan Muhammad Noel Azhar itu. Oke. Dia dulu kepala laboratorium komputer forensik. Dulu masih AKBP, sekarang sudah Brigjen itu si setan itu. Oke. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Suara Rakyat. Suara rakyat untuk kita semua. Ngeri teman-teman. Seorang ahli digital forensik yang begitu mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya itu bagi saya pribadi itu merupakan suatu hal yang mungkin karena dimunculkan oleh emosionalnya. Tetapi pertanyaan saya adalah seorang akademisi yang katanya lagi melakukan penelitian terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi. Seharusnya seorang ahli itu harus memberikan tanggapan-tanggapan yang positif kalau memang berkaitan dengan penelitian tersebut. Tapi malah mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya itu merupakan suatu cacian suatu lembaga. Nah, di sini saya menemukan sebuah video dan ada beberapa video yang akan saya tampilkan itu tentang kata-kata ya, kata-kata yang diucapkan pada Pak Tito Karnavian terkait dengan kepolisian juga Republik Indonesia. Dengan itu Bang Rismon mengatakan bahwa Tito Karnavian setan, pokoknya kepolisian terkorup, kepolisian inilah sedunia, pokoknya banyaklah bahasa-bahasa yang dikeluarkan atau dilontarkan oleh Bang Rismon. Dengan begitu mengeluarkan kata-kata tersebut, apakah Bang Rismon ini mengeluarkan kata-kata itu dengan pikiran atau emosional? Karena saya melihat dengan mengeluarkan kata-kata seperti itu agak lainnya. Jadi kalau saya pribadi ya harusnya mungkin Bang Rismon harus lebih was-was lagi untuk memberikan statement terhadap lembaga. Kenapa? Karena kedepannya itu kita akan yang namanya berotasi atau berputar ya. Jadi kemungkinan ya mungkin Bang Rismon sekarang karena memang lagi menggugat ijazah palsu Pak Jokowi, ya mungkin lagi senang-senang ya. Tapi dari sisi kalau saya ya harusnya juga berpikir ke depannya, jangka panjang. Seperti itu kalau saya. Itu pendapat saya dan itu analisa saya. Biar teman-teman tidak penasaran seperti apa video yang diucapkan oleh Bang Rismon, baik kita akan tonton ini ya. Perkataan-perkataan Bang Rismon yang menurut saya ini berlebihan dan kelewatan kalau bagi saya ya. Nah, baik kita akan tonton ya teman-teman biar teman-teman semua tahu dan silakan ditanggapi ya. Oke, baik. Rusaknya Republik ini dimulai dari kepolisian. Rusaknya Oke. kepolisian dimulai dari laboratorium forensik ya. Apalagi si setan Tito Karnavian itu. Oke, si Ya. setan Siapa ya. lagi? Setan si Krishnamurti ya, Komjen dia sekarang. Komjen atau apa itu? Ah, tak apalah pangkatnya itu. Belum lagi si setan Muhammad Noel Azhar itu. Oke. Dia dulu kepala laboratorium komputer forensik. Dulu masih AKBP, sekarang sudah Brigjen itu si setan itu. Oke. Ya, menggunakan software gratisan untuk mengotak-atik video CCTV. Jadi akan banyak terus kasus rekayasa dan kejahatannya itu petinggi-petinggi kepolisian, bukan di jajaran polsek, nggak sanggup Oke. dia. Polsek Polres itu di kepolisian yang di Mabes Polri itu, Bareskrim itu penjahat sesungguhnya di Republik ini. Tito Karnavian tangkap dulu Pak Prabowo Subianto, Krishnamurti tangkap, Oke. Muhammad Noel Azhar, Brigjen tangkap, itu setan-setan di kepolisian. Makanya tadi saya tantang ke Kompolnas, berani nggak RDP kita bongkar ini semua? RDP dengan DPR, rapat dengar pendapat dengan DPR, biar kita bongkar ini supaya mata Indonesia terbuka betapa jahatnya orang-orang di kepolisian itu. Saya sudah laporkan ini ke Dumas Presisi Listio Sigit Prabowo, tapi bukan. Karena apa? Yang melakukan Tito Karnavian. Tito Karnavian itulah setan paling setan di dunia ini, di Indonesia ini. Tito Karnavian yang sekarang Mendagri itu, dulu Oke. Kapolri. Dialah paling setan yang menghancurkan, yang mendegradasi kredibilitas dari laboratorium forensik. Nah, kalian dengarkan teman-teman pernyataan dari Bang Rismon.
Kalau menurut saya itu ya berlebihan. Oke ya teman-teman, baik, kita akan nonton lagi ya. Menurut Indeks Mundi, kepolisian Indonesia menjadi kepolisian terkotor, terkorup se-Asia Tenggara. Kalau menurut saya pribadi, kepolisian Indonesia adalah kepolisian terkotor, terkorup sedunia. Kepolisian ini ya teman-teman, dipresentasikan oleh Barreskrim ini sudah main-main lembaga ya teman-teman, itu kepolisian. Jadi kalau menurut saya hal seperti ini harusnya memang harus ditindaki ya kalau saya. Nah, ini terkait dengan instansi. itu adalah transkrip bodong, transkrip yang Oke, sama sekali transkrip jauh bodong. dari otentitas. Karena di tangan kami sudah ada transkrip nilai asli. Nah, itu kami Oke. protes berat karena agak menarik juga di situ dikatakan bahwa pemberhentian penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi bicaranya soal barang bukti, alat bukti. Apakah alat bukti, barang bukti itu ketentuan? Jadi nggak nyambung gitu loh. Apa gara-gara Oke. kita ke Kompolnas tiba-tiba dipanggil jadi saksi? Atau apa gara-gara apalagi nih? Apa gara-gara Kapoldanya diganti kita dipanggil jadi saksi? Kalau presidennya saja tidak merdeka, maka rakyatnya pasti belum merdeka. Yang jelas, komitmennya adalah penegakan hukum. Wah, seperti itu kan teman-teman, kalian lihat kan. Inilah yang saya bilang ya tentang Bang Rismon ini terlalu ini ya untuk mengeluarkan kata-kata hal-hal yang mencederai instansi tersebut. Nah, baik teman-teman. Seperti biasa, Gigamesh, hampir 300 juta penduduk Indonesia, hanya satu orang ini yang sangat berani. Ya, memang ya, Bang Rismon memang sangat berani, tetapi harus juga mengevaluasi diri dari perkataan-perkataan yang dia lakukan. Apakah tidak mencederai ke depannya atau seperti apa ya? Itu memang harus ya. Tapi ini Indonesia ya, Indonesia. Bukan berstatus semacam kayak pemerintah mungkin setempat atau apa. Ini Indonesia. Jadi kalau saya, menurut saya, Bang Rismon terlalu mencederai dirinya sendiri. Kalau menurut saya, terlalu berlebihan dalam melakukan ucapan-ucapan itu. Kemudian dibalas ya, betul sekali, berani karena benar. Oke, betul kan? Betul, oke. Oke lah, Sultan Muda Rismon ini mewakili seluruh rakyat Indonesia. Ya, kalau dari sisi ininya iya, kalau memang dia berani. Tapi itu yang saya bilang tadi di awal. Tapi terlalu berlebihan dalam hal memberikan atau memberikan argumen-argumen atau bahasa-bahasa yang dikeluarkan itu terlalu berlebihan. Kemudian ada, benar sekali Bang Rismon, semua kebenaran akan terungkap. Kemudian Bang Rismon nyalimu luar biasa, berani menyuarakan kebenaran. Oke. Mewakili oke ya, banyak komentar-komentar Bang Rismon ya. Tangkap dan adili Anies. Tangkap Anies jadi presiden. Ini ya. Yohanes Baswedan. Kemudian Ince, yang setuju dengan omongannya Bang Rismon kumpul di sini. Kumpul di mana? Oke, Bang Rismon ini kita nobatkan orang pemberani, betul Bang. Oke ya, Rismon artinya punya fakta dan kartu as. Oke. Kemudian ada Sri Haryanti, Bang Rismon pahlawan kebenaran. Oke. Ya memang kalau pernyataan Bang Rismon banyak yang memuji, tapi ya di balik itu Bang Rismon pasti juga ini ya, karena mencederai atau terlalu mengeluarkan bahasa-bahasa yang langsung merujuk pada suatu instansi ya, terkait dengan kepolisian lah, itu polisi terkotor, polisi terkorup, apa semua kata-kata itu kan sebenarnya terlalu sensitif, mengarah ke sensitif ya teman-teman.